Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givio Iqbal Huda dari Prodi PJJ Informatika dengan kelas IF203. Untuk saat ini saya ingin mempresentasikan soal ujian akhir semester untuk mata kuliah struktur data dan algoritma ya. Oke, kita mulai langsung saja. Untuk nomor 1 itu ada soal tentang jelaskan konsep atau ide dan proses kerja teknik dengan metode algoritma merge sort. Oke, konsep dan proses kerja algoritma merge sort yaitu adalah merge sort adalah algoritma pengurutan atau sorting yang menggunakan prinsip divide and conquer ya. Algoritma ini membagi array menjadi dua bagian secara rekursif sampai elemennya hanya tinggal satu. Lalu menggabungkan kembali dua bagian tersebut dengan cara terurut. Untuk proses kerja merge sort yaitu adalah yang pertama adalah divide atau pembagian. Membagi array menjadi dua bagian hingga tiap bagian hanya memiliki satu elemen. Lalu yang kedua ada conquer atau penaklukan, yaitu untuk mengurutkan dan menggabungkan bagian-bagian tersebut menjadi satu array secara rekursif. Lalu yang terakhir ada combine atau penggabungan, yaitu menggabungkan hasil pengurutan menjadi array akhir yang terurut. Nah, ini berikut contohnya ya. Ini kita mempunyai array seperti ini ya, 38, 27, 43, 39, 82, dan 10. Untuk langkah pertamanya itu pembagian ya. Nah, array ini dibagi menjadi dua, menjadi seperti ini ya, 38, 27, 43, dan seperti ini ya. Lalu langkah 2 dibagi lagi, di-divide lagi. Yang asalnya arraynya seperti ini, ada dua bagian, dibagi lagi menjadi seperti ini. Nah, lalu di merge kembali jadi seperti ini. Nah, untuk yang 43 tadi yang setelah dibagi dua lagi, di merge jadi seperti ini ya, 3 dan 43. Lalu digabung kembali. Jadi seperti ini ya. Yang asalnya ini jadi seperti ini. Nah, lalu yang bagian ketiga adalah menggabungkan semua. Setelah array yang sudah dibagi-bagi tadi itu sekarang digabung ya. Jadi finalnya hasilnya seperti ini. Secara berurut ya arraynya jadi 3 dari yang angka kecil ke angka yang paling besar. Oke, lanjut nomor 2 yaitu tulis perhitungan manual pencarian data dengan nilai 13 menggunakan metode linear search. Susunan pada nilai array adalah sebagai berikut ya. Ini adalah ada arraynya. Tujuan mencari nilai 13 dengan metode linear search. Oke. Langkah pencairannya yaitu linear search mengecek satu persatu dari awal ya. Nah, dilihat dari indeks 0 yang adalah isi arraynya 10 itu tidak cocok ya. Lalu lanjut ke indeks 1, selanjutnya isi indeksnya 50, nah tidak cocok karena bukan 13. Lalu selanjutnya di 15, indeks 2 tidak cocok. Lalu di indeks 3 barulah ketemu nilai 13-nya ya, cocok. Jadi kesimpulannya nilai 13 ditemukan pada indeks ketiga, yang indeksnya itu dimulai dari 0. Oke, yang terakhir itu adalah membuat contoh algoritma breadth first search atau BFS dengan sebuah studi kasus ya. Saya sudah menemukan suatu studi kasus dengan judul jurnal Determination of the Shortest Route Based on BFS Algorithm for Purpose to Disaster Evacuation Shelter. Atau kita artikan ke Indonesia itu sebagai penentuan jalur tercepat ya, jalur tercepat dan paling pendek untuk mencari evakuasi shelter ya, menggunakan BFS algoritma. Nah, ini berikut informasi jurnalnya ya. Mulai dari penulis, publikasi, dan link jurnalnya sudah saya sediakan di sini. Oke, untuk rangkumannya itu kita mulai dari latar belakang atau permasalahannya. Dalam jurnal tersebut itu penduduk di daerah Purus, di jurnal itu menceritakan bahwa penduduk di daerah Purus di Padang Barat
berada di wilayah yang rawan tsunami ya, dengan ketinggian hanya 5 meter di atas permukaan laut dan kepadatan penduduknya tinggi. Nah, di sini diperlukan sistem informasi yang dapat membantu masyarakat menemukan jalur evakuasi terdekat dan tercepat ya, menuju shelter untuk mengurangi risiko korban jiwa. Nah, di sini metodenya ada yang pertama adalah penelitian menggunakan BFS ya, yang diintegrasikan dengan aplikasi GIS atau Geography Information System berbasis web. Lalu yang kedua, peningkatan pengembangan menggunakan metode waterfall dengan tahapan mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data lapangan, analisis sistem, perancangan sistem menggunakan UML, hingga implementasi dan pengujian. Yang ketiga ada BFS diterapkan pada graf simpul-simpul lokasi dengan simpul awal dan posisi penggunaan dan simpul akhir adalah shelter terdekat. Yang terakhir ada metode pengujian dilakukan melalui simulasi manual dan perbandingan hasil algoritma pada sistem. Nah, berikut adalah solusinya ya pada jurnal tersebut. Di sini pada Google Maps ya. Ini terlihat ada beberapa titik pada daerah Purus di Padang Barat dengan informasi detailnya seperti ini ya. Ada jarak masing-masing titik ke ininya ya, ke shelter atau titik-titik koordinat arah rutenya gitu. Ini bisa dilihat bahwa BFS telah menentukan rute evakuasi terpendek dari titik A pengguna yang dekat pantai ini ke titik E shelter. Yang di sini di shelter titik E ya, yaitu melalui jalur A, dari A lalu ke D, habis itu ke C, dan terakhir di shelternya ke E dengan total jarak 2,8 ya. Bisa dilihat yang di gambar sebelah kanan tuh yang satu lagi itu, kalau di total jaraknya semua itu adalah 2,8 km yang merupakan rute tercepat dibandingkan jalur lainnya. Lalu aplikasi GIS yang dibangun memungkinkan pengguna memilih titik evakuasi terdekat berdasarkan radius serta menampilkan informasi seperti kapasitas shelter dan estimasi waktu tempuh. Pengguna BFS sangat efektif dan akurat ya dalam situasi darurat seperti tsunami karena pencarian dilakukan secara sistematis berdasarkan level simpul. Lalu kita masuk ke teori dan pembahasan. BFS adalah algoritma pencarian pada graf yang menjelajahi node tetangga atau child node-nya terlebih dahulu sebelum berpindah ke level yang lebih dalam. BFS sangat cocok untuk pencarian jalur terpendek ya dalam graf tak berbobot. Dalam aplikasi ini BFS dipadukan dengan sistem GIS untuk pemodelan spasial dan visualisasi peta evakuasi. Diuji dengan pendekatan manual dan sistem aplikasi untuk validasi jalur. Lalu pembahasan juga melibatkan diagram use case, class, dan sequence untuk menunjukkan alur pengguna sistem oleh masyarakat dan admin. Oke, pada kesimpulannya, itu penerapan BFS dalam sistem GIS untuk evakuasi bencana terbukti efektif ya. Sistem ini membantu masyarakat di daerah rawan tsunami untuk menemukan rute terdekat ke shelter dengan akurasi tinggi dan waktu respon yang sangat cepat. Selain itu juga sistem ini juga mendukung edukasi mitigasi bencana. Oke, seperti itu pembahasan atau presentasi dari saya. Sisanya mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.